Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rosmiati Husain, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali atau membahas materi dari mata kuliah evaluasi dan proses hasil belajar yang diampu oleh Ibu Silviana Hidayati MPD. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai evaluasi dan proses hasil belajar ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu evaluasi. Kemudian di dalam evaluasi ini ada pengukuran, penilaian. Nah, evaluasi ini merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Nah, jadi kita ibaratkan evaluasi ini sebuah tempat atau wadah, yang mana di dalam evaluasi ini terdapat penilaian dan pengukuran. Nah, kemudian timbul tanda tanya dong, apa sih itu pengukuran, kemudian penilaian? Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran yang bersifat kuantitatif, yang mana pengukuran ini nantinya akan menghasilkan angka atau bilangan yang biasa disebut nilai. Nah, kemudian ada penilaian. Penilaian ini merupakan kegiatan mengambil keputusan terhadap sesuatu yang telah kita ukur. Jadi, misalnya kita ambil contoh, ada baik, sangat baik, cukup, atau bahkan kurang, dan sebagainya. Intinya, dapat menerjemahkan pengukuran yang telah kita lakukan. Oke, kemudian kita lanjut ke tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini terbagi dua, ada tujuan khusus, kemudian ada tujuan umum. Nah, yang saya jelaskan pertama yaitu di antara tujuan diadakannya evaluasi secara umum. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama tentunya yang paling utama yaitu menilai hasil belajar dari peserta didik. Kemudian mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan itu kepada orang tua dan juga kepada masyarakat. Nah, itulah salah satu fungsi adanya lapor hasil belajar siswa. Nah, kemudian tujuan evaluasi secara umum yang ketiga yaitu untuk mengetahui tercapainya daripada mutu pendidikan. Nah, evaluasi ini merupakan proses yang paling penting dari sebuah proses belajar mengajar. Nah, coba bayangkan jika tidak adanya evaluasi, maka guru tidak akan mengetahui sebatas mana kemampuan siswanya dapat memahami materi yang telah diberikan. Kemudian kita lanjut ke tujuan evaluasi secara khusus. Nah, tujuan evaluasi secara khusus ini sangat banyak teman-teman, tapi di sini saya hanya membahas beberapa saja. Nah, tujuan evaluasi secara khusus diantaranya yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, yang mana dapat kita pahami bahwa proses evaluasi ini harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Kemudian yang kedua, dengan mengadakan evaluasi, maka kita akan tahu apa yang menjadi kendala atau permasalahan siswa kita di dalam melaksanakan proses belajar mengajar gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan feedback atau biasa dikenal dengan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran. Kemudian dapat menentukan kenaikan kelas, kemudian memotivasi peserta didik dengan cara mengenal dan memahami diri serta merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Jadi, dengan adanya evaluasi, siswa akan mengetahui apa sih kesalahannya, apa kekurangannya di dalam proses belajar mengajar. Kemudian diharapkan ke depannya siswa tersebut akan dapat mencoba memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis evaluasi. Di sini ada 5. Yang pertama ada jenis diagnostik, selektif, penempatan, sumatif, dan formatif. Nah, yang pertama yaitu evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi ini digunakan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa
dan apa yang menjadi kendala di dalam memahami sebuah materi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian tadi yang kedua ada selektif. Nah, evaluasi selektif ini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan program kegiatan tertentu. Kemudian jenis evaluasi yang ketiga ada evaluasi penempatan, yang mana evaluasi ini digunakan untuk menempatkan siswa pada program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Misalnya kita lihat siswa A lebih cenderung ke mata pelajaran IPA, maka ketika penjurusan kita arahkan ke IPA. Nah, kemudian misalnya ada siswa yang cenderung lebih ke mata pelajaran akuntansi, maka kita masukkan ke jurusan IPS. Itulah salah satu fungsi evaluasi penempatan. Kemudian ada evaluasi sumatif. Nah, yang mana evaluasi sumatif ini digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan dari belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir ada evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke langkah-langkah perencanaan evaluasi belajar. Nah, di sini terdapat beberapa langkah di dalam perencanaan evaluasi ini. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus merumuskan tujuan dari dilaksanakannya evaluasi. Setelah kita merumuskan tujuan, kemudian kita menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Setelah itu, kita memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi nanti. Setelah itu, kita menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar. Kemudian, kita menentukan tolak ukur atau norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan kita dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Kemudian yang terakhir, kita menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar tersebut. Kita juga harus mengetahui karakteristik instrumen evaluasi. Nah, terdapat 8 karakteristik instrumen evaluasi yang baik. Nah, yang pertama yaitu valid. Valid di sini dimaksudkan yaitu suatu instrumen dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Kemudian yang kedua reliable. Nah, reliable itu suatu instrumen dapat dikatakan reliable, handal gitu ya, jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Nah, kemudian dia juga harus relevan, yang mana instrumen yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian representatif, yang mana materi instrumen harus betul-betul mewakili seluruh materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kelima praktis. Nah, dapat kita ketahui sama-sama dong, praktis itu yaitu mudah untuk digunakan. Kemudian ada diskriminatif. Instrumen itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan sekecil apapun. Kemudian ada spesifik. Suatu instrumen disusun dan digunakan khusus untuk objek yang dievaluasi. Kemudian yang terakhir ada proporsional. Suatu instrumen harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Baiklah teman-teman, cukup sekian penyampaian materi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.